Kemarin sore ditemani pengacaranya, RK kembali mendatangi Mabes Polri dengan membawa bukti baru hasil tes DNA sebagai penguat laporan pencemaran nama baiknya yang sudah dilayangkan sejak 11 April lalu terhadap LM. Sempat memberi ruang mediasi atau membuka pintu damai bagi Lisa Mariana pasca hasil tes DNA putrinya dinyatakan negatif alias non-identik dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemarin sore ditemani pengacaranya, RK kembali mendatangi Mabes Polri dengan membawa bukti baru hasil tes DNA sebagai penguat laporan pencemaran nama baiknya yang sudah dilayangkan sejak 11 April lalu terhadap LM. Selama menjalani pemeriksaan, RK dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus yang dilaporkannya. Usai diperiksa, RK Hako yakin akan meneruskan laporan dan menyatakan sudah menutup pintu damai dengan wanita yang sudah merusak reputasinya. Ya, alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Barreskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan. Ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Sikap bulat RK melanjutkan laporannya jelas dipicu oleh reaksi mantan model majalah Dewasa ini yang tak habis koar-koar di media lantaran tak mau menerima hasil tes DNA. Bukannya mereda, LM malah makin gencar membongkar aib RK hingga ikut menjadi saksi atas kasus korupsi yang tengah menjerat RK. Maka wajar jika RK pun tak mau tinggal diam. Apalagi setelah ada bukti baru hasil tes DNA, RK lebih pede untuk membuat LM masuk penjara. Saya nggak ada komentar, kita menghormati institusi kepolisian yang sudah teruji. Tentu ini kan ada kaitannya dengan pencemaran nama baik. Tadi Pak Ridwan Kamil kan dipanggil dalam rangka untuk ada BAP tambahan terkait dengan adanya dugaan pencemaran nama baik. Dengan bukti baru tes DNA, jelas LM akan makin terpojok hingga terancam di penjara. Tudingan jika RK tak mengakui anak yang dilahirkannya bahkan telah menelantarkan putrinya seolah tidak terbukti setelah hasil tes DNA dinyatakan tidak akurat. Apalagi ambisi LM yang ingin menjalani tes DNA ulang ditolak kubu RK. Jadi kalau ada keinginannya untuk melakukan tes DNA ulang itu urusan dia pribadi, tidak ada kaitannya dengan Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Ridwan Kamil patuh dan tunduk kepada aturan. Kira-kira gitu ya. Artinya menolak, Pak? Menolak pasti udah seperti itu. Ada membuka peluang berdamai. Nah, terkait itu sekali lagi proses hukum kita hormati. Bahwa ini sedang dalam proses. Sekali lagi teman-teman kami sampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Barreskrim. Merasa terpojok karena senjata tes DNA-nya malah tak sesuai ekspektasi yang diinginkannya. LM yang sejak awal sumber 100% yakin putrinya merupakan anak kandung RK, tiba-tiba mulai mencari simpati netizen lewat drama tangis dan penderitaan yang dialaminya. Yang mengejutkan, LM yang lekat dengan gaya bicara ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling ini, tiba-tiba belaga alim dengan mengenakan hijab saat mengikuti sebuah kajian agama. Lantas mungkinkah LM mengalami stres berat hingga lari ke dunia kajian? Atau ia tengah berusaha mencari uluran simpati netizen? Alhamdulillah hati aku lebih tenang, terus banyak nasihat juga dari Ustadz Hilman. Terima kasih sudah diundang di kajian hati. Dah itu aja. Lebih tenang lagi ya, akan ada perubahan yang lebih baik ke depannya. Insya Allah. Taubat dalam sekejap memang bisa saja, tapi masih butuh waktu bagi LM untuk menunjukkan sikap dan konsistensinya di jalan religi. Maka wajar bukannya mendapat simpati, perubahan serba cepat LM malah mendapat cibiran dari netizen. Mungkin saja LM stres berat atau mengidap NPD akut. Sebab ia bukan saja harus menghadapi bayang-bayang penjara karena laporan RK berlanjut.
tapi juga tengah menghadapi situasi pelik karena baterainya dengan Doris Setiawan terancam bubar. LM dan Doris bahkan sudah 3 bulan pisah ranjang. Lantas mungkinkah Doris juga sudah jengah dengan langkah-langkah sporadis LM? Hidup lu bahagia banget sih, resepnya apa? Gue bisikin. Jadi janda, bebas, membara tanpa gangguan mertua. Hidup janda say. Di tengah baterainya yang terancam karam dan LM yang berusaha tampil alim, situasi kontras justru terlihat dari caranya jor-joran mempermak tubuh di kondisi usia yang tak lagi ideal. Ya, LM yang kini banyak job pasca mengeruk popularitas dari pengakuan minornya, disebut-sebut tengah berusaha memoles tubuh dan penampilannya agar semakin cetar. Ia bahkan disebut-sebut meng-hire seorang make-up artis secara pribadi hingga biaya permak tubuhnya menghabiskan uang 1 miliar. Lantas benarkah LM tengah mengincar berondong tajir? Secetar membahana apapun penampilan LM, toh jika pada akhirnya terancam masuk bui, semua akan sia-sia. Langkah gegabah ini bahkan sempat disindir mantan kekasihnya, Revelino Tuase. Apalagi Revelino menyangsingkan sikap LM yang selama ini koar-koar di media dengan dalih hanya demi mencari kebenaran identitas putrinya. Padahal jika benar LM sungguh-sungguh mencari siap sebenarnya ayah genetik putrinya, mengapa tidak mau melakukan tes DNA dengan Revelino, yang notabene juga ingin membuktikan keyakinannya jika putri yang kini diasuh LM adalah putrinya. Tapi LM kekeh hanya mengejar RK. Maka wajar jika netizen pun menyangsingkan niat LM membuka aib masa lalu hanya demi putrinya. Gue sih sangat puas dengan hasil Bareskrim itu gitu loh. Karena kan ya berbuatnya maksudnya duluan gua gitu loh daripada Pak RK gitu. Pak RK kan di bulan Juni ya, sedangkan gua kan dia ngaku hamilnya sama gua kan di bulan Mei gitu. Ya harusnya lu inget-inget dong harus ngelakuinnya sama siapa aja gitu. Antara gua atau Pak RK. Masa lu bilang anak